Singapura dari jalan-jalan ke Manado, terus kita pulang Jakarta. Kita di Jakarta sudah dapat informasi, oh orang sudah mulai banyak sekali di daerah Petoran, Jakarta Selatan. Jadi kita berpikir, kita lebih baik di Manado jo kalau lockdown. Kenapa saya milih Manado lockdown? Karena kalau lockdown di Manado 50.000 orang masih hidup satu hari. Jujur jo. Orang apalagi sekarang lagi musim ikan murah sekali, 20.000 sudah 6 ekor. No, coba karena di Jakarta 50.000 kamu beli apa? Oh, tahun baru kol 1 biji itu 40 lebih. Di sini 50.000, ikan 20.000. Yang namanya rampa-rampa daun kan beli 1 boleh minta lah ya, saya tambahkan kok di daun ini kukuru. Di Jakarta kan mau minta apa? Belum di Jakarta orang cilaka, bukan orang angka bawa ke rumah sakit, orang dari jauh lihat, aduh Tuhan, aduh ya Allah gimana ya, aduh mudah-mudahan gak apa-apa ya. Coba kalau dia tolong hidup, coba bakar lontar dari jauh meninggal di bawahnya ada orang angka. Jadi menjadi tidak sukses karena kita. Coba orang baca Roma, ini biar sedap orang. Dari namanya hidup tuh harus dibawa indah. Nggak usah terlalu ribet. Orang kalau ribet, nggak mau jadi apa-apa. Mengasihi diri sendiri. Akhirnya bisa menimbulkan egoisme. Kalau saya begitu dulu, polo ya paling kita pemuka ini paling cocok satpam jumbo. Siapa boleh mau sangka muka begini kasih yang hidung. Doa, coy. Kita kalau boleh jujur, kita adalah orang Sulawesi Utara yang sering menyelidiki tentang doa di Indonesia. Orang salah satu provinsi doa paling lama. Mau doa makan, mau doa apa lama sekali, haleluya. Itu Brenebon sampai soang, so habis air belum amin, tambah ulang, masih lanjut. Padahal doa makan. Sedangkan hukum Alkitab Yesus doa makan hanya mengucap syukur. Orang di sini doa makan dengan presiden dong bawa. Kami bawa dalam doa untuk presiden kami. Itu sayur kangkung yang tadi masih hijau sampai hitam belum habis-habis tuh doa. Jadi jangan pikir aduh kasihan kita kok begini. Nggak usah. Pokoknya sertakan Tuhan dalam hidup. Amin. Step by step keberhasilan akan menyertai kita. Amin. Ini sama dengan lagi virus corona. Jangan protes. Pemerintah hanya memberikan anjuran. Keputusannya ada pada orang. Orang mau ikuti boleh. Orang yang tidak mau ikuti efeknya orang yang terima. Terus jangan ini kuat ini semua kedatangan Tuhan sesuai Wahyu 13. Polo kedatangan Tuhan yang tidak ada hubungan dengan COVID-19. Kedatangan Tuhan akan datang, Alkitab bilang bagaikan pencuri. Yang tidak ada Tuhan datang, bakal saya tahu dulu. Nggak mungkin dia telepon, mongol kita mau pencuri ngadapin televisi, Itu bukan kedatangan pak pencuri, itu pak pinjam punya jaganti. Kan banyak di sini kalau coba pinjam setengah rintang mati. Iya tak? Jadi nggak usah stres, jangan disangkut pautkan dengan kedatangan Tuhan. Memang Tuhan pasti akan datang. Cuman kapan waktunya, orang belum ada yang tahu. Kalau seandainya Tuhan memusnahkan manusia dengan COVID, berarti orang Tuhan Thanos. Jangan punya Avenger. Dia sepertiga manusia bumi habis, dia hilang. Enggak, Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus ada Allah yang setia dan adil. Otomatis semuanya akan berjalan sesuai keadilan yang dia punya. Dia mau datang, Alkitab orang ingat baik-baik. Untuk Yesus datang ada salah satu syarat terakhir yang harus paling sempurna. Tentang kedewasaan rohani, karena dia datang untuk mempelai. Lah kalau orang masih maere, sadiki maere, kapan mau bangun rohanimu? Amin. Coy, untuk menyelesaikan masalah, orang harus move. Ngana mau move itu bagaimana? Sama dengan orang mau berdoa itu harus lutut dan pikiran harus searah. Jangan nganape lutut di mana, nganape otak di mana, mulut ke mana. Untuk mencapai mendobrak pintu surga, mendobrak Tuhan barier Tuhan itu untuk Tuhan doa bisa sampai. Orang harus roh, jiwa dan tubuh harus bersatu. Jangan Tuhan bantu kasihan kita tapi masalah Tuhan malah aja kita mau utang pas apa ini di otak ada pikir mau pinjam doi pas apa mar di doa minta Tuhan bantu.
Nggak boleh begitu. Kita dulu kita boleh jujur hidup di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan, jual koran DP untung satu hari cuma 160 rupiah. Tapi karena kita hitung setiap bulan dan kita harus kumpul, akhirnya kita gaji 1,9 setiap bulan. Kita masih menyisihkan 190.000 untuk perpuluhan buat Tuhan. Karena jumlahnya cuma 190.000. Nah sekarang sudah jadi artis, penghasilan so tinggi. Nah kalau tempi otaknya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, so pindah agama tuh ini. Tapi so nggak percaya Tuhan, so besar tuh penghasilan dan pulau. Kalau penghasilan satu bulan 400 juta, no kalau pakai persistem perpuluhan berapa tuh perpuluhan? 40 juta. Barani mau kasih. Sangir ini pulau tambah pikir, oh Tuhan so boleh beli tanah di Tamako ini. Iya tak? Otomatis orang akan berpikir. Tetapi dari situ kita belajar bahwa ternyata Tuhan memberkati orang hidup bukan karena duitmu. Saya Dia yang ciptakan langit dan bumi. Bagaimana orang bisa diberkati Tuhan kalau orang taat pada Tuhan? Ketaatan itu bicara orang pergerakan, orang apa yang orang lakukan mau taat buat Tuhan. Sama dengan ibadah begini. Bapak Ibu datang Pak ibadah ini salah satu bentuk ketaatan. Tidak mungkin Tuhan nggak berkati tempe hidup. Amin. 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 Dan jangan pernah berharap berkat itu langsung iya orang datang. Itu kalau mana gigi rica pidis iyo langsung. Tapi untuk bisa rica jadi rica ada prosesnya menanam. Tunggu dia harus tabukan naik satu dari 10 biji yang anak taruh hanya satu yang akan dipilih, yang satu cabu buang. Otomatis prosesnya harus sempurna. Sedikit banyak orang ibadah selama orang menyertakan Roh Kudus pasti mujizat akan terjadi. Amin. Nggak usah stres. Kita sebenarnya stres. Job batal semua sayang. Otomatis tanpa penghasilan tahun bulan-bulan ini. Dan prediksi orang ini COVID sampai bulan September. Oh Tuhan kita September ulang tahun. Berarti ini boleh ya merayakan. Kalau mau merayakan kalau dia pakai social distancing. Berarti satu jalan Bethesda temu pakai tamang datang, satu jalan Bethesda itu furling orang. Ya kita langsung pikir, oh bagus no, kata berarti penghematan. Nah setahu tuh kalau orang ulang tahun yang datang kan semua mengaku saudara. Itu yang kita bilang Matius 1 ayat 1 sampai 27 tergenapi. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakannya. Semua datang baku dapangan api omak di kita api omak begini. Jadi ngana di kita begini semua mengaku saudara. Dulu ngana api omak waktu permesta kalau kalian ada kita api omak tola mongol pasti kan ada senjata. Jadi kebutuhan kita otomatis orang harus selem itu setidaknya 2 juta. Ngana kasih 100.000 dia babunya. Duh katanya artis paling mahal masa cuma 100. Kan jadi mantos dia bos. Bayar. Nyana mau stres orang. Job habis. Terus kita lihat, oh bro, lagi heboh-heboh ya tuh. Pala. Pembagian sumbangan untuk warga rakyat Indonesia yang terpapar dengan corona. Sekarang di Facebook cuma saya baku tanya, pala sopangge. Iya tuh. Kita bikin status, booming tuh status. Ini pembagian ini sama dengan penyakit corona, ADP, grade, ODP, PDP, PSBB. Kita yang tulis itu di Facebook. ODP, orang dalam pengawasan. Karena berhubung dalam hal pemberian sumbangan, orang dekat pala. Otomatis orang dekat pala paling pertama ada apa kalau itu. Ya toh, baru PDP. Ya toh, pasien dalam pengawasan. Berarti mau dekat, tinggal dia mau baik atau positif corona. Kita pelesetkan jadi pala dan pendukungnya. Jadi waktu kampanye kalau dekat dengan pala dan pala pasti dapat. Sekarang ada yang bilang, oh Tuhan mongol sampai sekarang orang belum dapat apa ya, berarti itu PSBB. Pala so berbagi baba diam. Berarti ngopinya dapat. Ada tunggu-tunggu pengumuman di toa. Tiapanya ada tompe fame. Sudah itu berarti so PSBB itu. Pala so berbagi baba diam. Jadi orang mau stres.
Wajar kalau stres, tetapi jangan sampai orang justru baojo di stres itu. Harus bangkit, karena Tuhan yang janji orang akan jatuh tapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang. Saya jujur Bapak Ibu, saya betapa hidupnya belum tentu benar. Kita nggak suka dengan kemunafikan. Kita nih mau pendeta-pendeta lain so mengklaim so berapa puluh kali naik sorga. Kita nih mau. Kita hidup masih manusiawi, kita masih artis. Bermain film masih tidak sesuai kadang-kadang dengan orang penilaian. Masa anak Tuhan, masa sekolah pendeta jadi banci. Kita bermain film kan di Komik 8 kita pakai rok Sailor Moon. Dan kita Mirsani. Terus tahu tuh kita pe sister satu itu toh. Terus kita bermain dengan situ. Terus pendeta mau marah, itu kan cuman di film polo. Kalau mau nanya setuju kita bagi itu, no kasih pulang tuh perpuluhan. Karena kan salah satu perpuluhan dapatnya dari situ. Itu jadi logik kalau kita agak sedikit masih. Jadi kita nih mau dengan orang yang bermunafik di atas mimbar. Manusia itu setiap hari DP hidup jatuh bangun pasti ada. Tinggal bagaimana caranya di saat kejatuhan itu dia mau nggak mengaku Tuhan. Tuhan kita salah. Itu DP nama tuh penyerahan diri. Jadi kita orang ini kasihan nih, babak gini tiap hari nih ibu-ibu tuh kasihan. So itu biarlah corona kalau so 3 ibu-ibu so duduk sama-sama bajau polo yang diangkat termo nih pe hidup. Gitu? Aduh apalagi nih Carlota so kirim salam di Facebook buat orang-orang Manado dari Carlota. Waduh, so langsung baku berbagi saudara tuh orang itu. Kita kalau bajalang di lorong konta so lihat ada ibu-ibu 3, tak langsung baliknya jadi piwaro. Mau cuma angkat teru itu. Gitu. Si mulu-mulu kasihan. Terus orang tanya, terus bagaimana? Mau lagi si biar dia. Nanya sama dengan ibu-ibu begini. Itu salah satu pendewasaan iman. Bagaimana orang hidup dalam kesabaran. Datangin kalau memang orang sonya kuat, datang jumpa orang tuh 3 ibu-ibu. Kau bilang ibu pulang dari sini baca Amsal 20 ayat 19. Apa itu? Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ingat jo tuh ayat Amsal 20 ayat 19. Itu dipediin. Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah tuh yang babagi ini bocor polo. Berarti kasih yang harus tambal. Kita sampai pernah bilang di stand up, jangan-jangan waktu baptis selam mulunya masuk. Itu lain-lain so bertobat, mar mulu kasih yang masih di luar. Jadi dia nama baptis ikan mas. Yang lain so lahir baru, DP kelakuan so bagus, mar masih demu kasih yang haleluya. Jadi Tuhan jangan, aduh Tuhan kita kasihan ya lah ya kamu ngomong Tuhan, pasti Tuhan ya jangan. Tuhan tidak pandang bulu. Semua orang, semua bentuk bagaimanapun manusia pasti akan Tuhan terima orang hidup. Amin. Dan kita selalu bilang kita agak sedikit lelah dalam beberapa hari ini karena kita membantu para medis dengan mensupport sarapan sehat buat para medis di Sulawesi Utara. Jadi orang mulai dari hari Senin tanggal 4, orang mulai dari rumah sakit Profesor Kando di Malalaya. Orang antar bubur ayam tim. Karena ini para medis kasihan yang berhubungan dengan COVID, dorang pe hidup kasihan lebih lama pakai baju daripada makan. Orang tanya kepenya kasih tinutuan mongol. Oh Tuhan tuh sayur kangkung harus dong kunyah. Tuh sayur gedi harus dong gigi. Kalau daunnya gigit tatigo meninggal dengan kangkung tasangko. Jadi orang bikin bubur yang orang blender tuh bubur. Jadi orang boleh pakai sendok, boleh pakai sedotan. Karena orang pe waktu makan kasihan cuman 11 menit. DP sisa orang harus pakai baju yang sama dengan astronot itu, sepatu berapa lapis. Otomatis orang cari yang lebih aman adalah bubur. Orang mulai dari Malalayang ke Pancaran Kasih ke Bayangkara di Karambasan, dari Bayangkara orang ke rumah sakit Teling, dari rumah sakit di Hariang, dari Bayangkara pagi, orang habis dari Bayangkara nyebrang ke Bapelkes. Bapelkes itu Balai Pelatihan Kesehatan yang di belakang kubur Bantit. Nah di situ ada 43 orang yang ODP. Jadi orang antar kasih itu terus baru DP besok rumah sakit DP hari Kamis libur karena hari raya Waisak.
DP hari Jumat orang antar rumah sakit Teling pagi, DP sore orang antar di rumah sakit Siti Mariam untuk buka puasa bersama. DP hari Sabtu orang antar di rumah sakit di Manembo-Nembo Bitung, rumah sakit umum daerah Bitung, di rumah sakit Angkatan Laut Bitung. Jadi orang keliling antar sarapan buat teman-teman para medis dengan relawan. Baru besok hari Senin orang ganti menu, nyanda bubur, orang ganti dengan kacang hijau. Jadi kacang hijau kolak, kalau nyanda kacang hijau susu, tinggal mana yang dorang mau pilih. Dan rata-rata sampai hari ini, sampai kemarin dan orang berbagi itu, kurang lebih 1069 para medis dan relawan menikmati orang bubur yang di rumah. Jadi kita mau masak sendiri, bangun 3:30 pagi bikin bubur. Orang tanya, mengapa mana babodok diri doe? Katanya kasih ke di catering jo. Konta salah baking pula kaki keracunan, kita yang paling pertama polisi tangkap. Kan kita yang bayar itu tuh. Lebih baik mau masak di rumah sebelum berangkat, suruh orang rumah makan dulu. Kalau dong keracunan berarti masih boleh baku begini dan orang lain tuh harus bayar DP penyakit. Jadi di rumah ada 6 orang, sebelum berangkat tuh bubur coba dulu satu-satu. Kenapa nih? Sadap soba itu manis belum nih bubur? Setidaknya kalau ada yang keracunan masih di rumah belum berangkat. Jadi orang tanya terus bagaimana santai hidup ini? Mau stres? Aduh Tuhan, ini akan pernah. Orang kalau khawatir kan Alkitab yang bilang toh tidak akan pernah bisa menambah sehasta umurmu. Kita mau khawatir apa kasihan? Anak so besar tapi anak so 13 tahun, cewek. Mai tua so cerai. Mama mantu so game. Nah maksudnya so cerai itu orang. Jadi terus kita mau kawin ulang belum. Kita takut dengan hukum tabur tuai. Orang menjahati perempuan nanti tompe anak leh ada orang jahati. Jadi otomatis hidup loh yang dalam dia bilang mau stres no kasihan. Marton tanya oh darah Yesus ada anak perempuan. Orang takut kasihan jangkau kaki kamari tumpi anak laki-laki bikin bodoh. Kaki so hilang tuh dalam Tuhan tapi sudah beda. Iya toh, ini kan orang mencegah, iya toh. Jadi orang di setiap orang so mulai mau melangkah sesuatu yang nyanda langsung, oh darah Yesus ada anak. Jadi kita sampai bilang anak itu sama dengan Roh Kudus, sama dengan Tuhan. Ada apa-apa dia salah. Pi, jangan dulu nikah ya Pi, soalnya ibu tiri itu jahat. Ternyata dia yang DP Oma aja bau di film dan di Indosiar. Akhirnya tuh televisi tak mati tuh siaran Indonesia. Nah bagaimana mama bau di begitu kan itu keluar air mata. Cuman gara-gara sinetron mama keluar air mata. Padahal itu kan acting. Mah jadi bikin dorong menangis. Apalagi sekarang. Nah, sekarang musim drakor. Drama Korea, dong bilang memang kalau air mata perselingkuhan terus, bau ini terus. Lupa doa pagi, lupa baca Alkitab jam 7 malam. Coy, baca Alkitab ini, sebenarnya Alkitab ini cuma buku. Tetapi yang berkuasa itu DP firman. Di saat kita baca firman Tuhan, firman itu akan melekat menjadi batu buat orang hidup. Di saat orang mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan, firman itu yang saya ingat. Yang boleh begitu Pak. Bapak Ibu kita artis mau cari apa di Manado kita nyambut apa? Kita tinggal telepon satu-satu tuh yang urus-urus perempuan di Manado. Boleh minta malam-malam, tapi tuh orang takut ada anak pula. Terus belum deh mama pepek-pek gitu. Mama kalau pagi sama dengan tua pilpen. So pernah dengar tua pilpen pada keluarga kansil alelo ada kiriman persembahan 500.000 mohon dibalas babataria di hari atas toa. Akhirnya nyamuk tak tidur. Iya tuh. Tapi mau bagaimana? Jadi ingat baik-baik Tuhan yang pandang bulu. Sebagaimanapun diri Anda, Tuhan pasti tetap akan menerima. Selama hati kita masih ingin Tuhan ubah. Jangan orang yang ubah tompe hati. Gampang berputar peluk. Tapi minta Tuhan yang ubah tompe hati. Sertakan Roh Kudus dalam proses pengubahan. Kondoa tiap hari, perbaharui aku setiap hari.
Tuntun aku Roh Kudus setiap hari. Ingatkan aku Roh Kudus setiap hari. Jatah dengar di telinga rupa ada orang Jabise. Saya bermain sinetron, ada satu film, kita harus barokok cerutu. Kita bilang tuh rokok dia bikin kendis, sedang saya dia keluar kendis. Kita bilang pada orang, kita nih mau barokok. Potong jo kita pe honor. Setengah, yang penting kasih hilang karakter rokok. Dia bilang gila loh. Kenapa barokok? Kenapa lo nggak mau? Kan rokoknya paling cuma 10 menit. Tapi yang Mbak Uni banyak anak-anak Tuhan. Nanti dia mau bilang tuh Kak Mongol anak Tuhan aja ngerokok. Jadi kita rela potong honor 86 juta lebih demi kita nyedak barokok. Sakit hati sebenarnya barat puluh. Kalau cuma 200.000 tuh ya ikhlas akang mai 86. Haleluya. Mari pilihan ada di tangan orang. Amin. Untuk bisa menjadi batu tandungan atau menjadi berkat buat anak-anak muda. Jadi kita nyak barokok. Kita ada tindik telinga. Kita pe telinga ada lubang. Kita kalau dia bermain film kan dia pakai. Tapi kalau ke gerejanya dia pakai, kita nih mau aku kalau sementara bahot bakal belakang tuh. Aduh dia. Tonton tuh mulu-mulu itu tuh. Oh Tuhan haleluya. Jadi besok kalau itu begitu, baku dapat dengan orang begitu nya usah baptis ulang di kolam. Ambil juga wastafel dengan ini menuju. Tuh yang bocor-bocor mulut begitu. Jadinya usah stres, hadapi hidup ini dengan indah. Corona boleh ada, COVID-19 boleh ada, tetapi tidak akan pernah Tuhan izinkan satu helai rambut putih jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalau bicara matinya usah tunggu COVID pula. Tadi dengan air putih kalau Tuhan bilang pulang. Iya toh? Betul toh? Tetapi biar orangnya tidak kena, ya Tuhan juga bilang di kitab 1 Yohanes, waspadalah. Ada juga di Alkitab bilang berhati-hatilah. Ya orang ikuti anjuran pemerintah. Jangan anak tantang, oh kita kok nyata kok ada virus. Oh di bebesong anak kokehe, satu rumah kena. Bujur ngana hidup, kok ngana pe mama ngana pe ade ngana pe ponakan game over. Bagaimana ngana nyandak memikul kesalahan besar? Otomatis tak orang pe hidup karena pasti akan ada yang menghantui rasa bersalah. Ini kok sama gara-gara kita. Coba kalau kita kuat nyala, ini bagi duka siang. Akhirnya orang di situ terus sampai Tuhan datang. Dan itu akan membuat dipenama luka batin. Luka batin sekecil apapun kalau tak kena polo susah sekali mengampuni. Mengampuni orang lain susah sekali, sedangkan mengampuni diri sendiri so susah apalagi orang lain. Kita pernah mengalami masa-masa pahit itu. Kalau kita sakit hati Pak yang bawa kita sekolah, orang kaya salah satu di Sulawesi Utara. Kita tahu dong pedoi sampai orang pecucu baku kawin masih ada sisa tuh doi. Kalau bahasa Jakarta sampai keturunan ke-7 boleh dia biayai. Sama dengan kita. Kita pe keluarga leh, dong pedoi banyak sekali dong tanah tahede-hede sampai keturunan ke-7. Nah kita kata so kalapan, so habis. So habis polo. So tinggal dia bajual cingke itu. So kalar gitu kasihan. Jadi sampai keturunan 7, nah orang kasihan kalapan semua habis. So sisa celengan. So ada cincin masuk tinggal besi putih. Gitu? Terus mau stres? Nggak usah. Kita PO mak di Sangir meninggal 100 tahun di PO umur. Orang tanya kenapa boleh sampai 100? Karena dia pongo. Jadi rahasia umur panjang salah satunya pongo saya. Karena orang pongo sebelah panggil dia nyak dengar, apalagi yang di atas panggil jauh. Lebih soalnya daya dengar. Mungkin malaikat di Michael si Mikael so panggil Yohana. Ibu Yohana, malaikat bagi bos, pongo ini oma. 100 dia baru game over. Jadi ternyata rahasia umur panjang orang pongo. Mak kita pernah ikut acara, ternyata kan di Manado tuh pongo itu katu fam luar biasa, orang-orang hebat banyak marga pongo, betul toh? Fam pongo ada, kita pernah ikut dulu di Gedung Juang.
Acara kong dia tanya, pongo dari Minsel, bu, keluarga orang-orang pongo Minsel, shalom, shalom, kan fam katutung, pongo dari Tondano, shalom, shalom, semua orang dia, ini MC urut pongo dari mana? Kok ada opa-opa satu kasih dia tanya, opa pongo dari mana? Kok dia bataria dari Kacili? Ternyata kasihan opa kata pongo butul, dia bukan fam pongo. Ada banyak kata orang-orang hebat fam pongo di Jakarta. Jadi pongo itu fam, tapi kalau buat orang di Sangir panyaki. Kalau orang ini lunteng. Yohana, kok malaikat bagi bos pongo. Tapi oma mati umur 100 karena malaikat Tuhan tunjuk muka. Oma langsung tak kancing rubuh. Jadinya usah stres. Dan orang tanya, kenapa sih kita kalau khotbah suka aja bikin tertawa orang? Kenapa kita bawa firman Tuhan selalu lucu? Karena kita pada dasar adalah Injil itu kabar baik. Betul? No, kalau Injil kau mau jadi dengar khotbahnya bikin takut, pulau tanya baik-baik. Ada bawa apa? Injil itu harus bikin orang suka cita. Coba baca di Alkitab dari Matius sampai Yohanes. Yesus membawa firman, yang ada satupun yang bikin takut. Selalu dia bawa dalam bentuk perumpamaan untuk gampang dimengerti. Bahkan termasuk tentang kedatangannya pun dia bawa dalam bentuk 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kalau orang pakai otak sehat, itu 5 gadis bodoh ada DP minyak dompet lampu. Yang bijaksana juga ada minyak, cuman bedanya yang satu sofol, yang satu semua habis. Kalau dorang otak waras, kenapa harus keluar? Kan boleh nebeng paling yang bijaksana. Tetap masih terang, orang punya masih menyala. Iya tuh coba ini satu lampu boleh menyala banyak orang, apalagi dong 5. Taruhlah 1 orang tanggung 1 orang, tetap bisa. Kenapa orang keluar? Karena kekhawatirannya. Kalau sampai dia mati bagaimana? Padahal kalau orang ikut dengan orang akal sehat, masih ada 5 yang menyala. Otomatis 5 yang menyala pun tidak akan mungkin terpengaruhi dengan 5 yang mati. Sedangkan 1 lilin yang taruh di ruangan gelap pun akan memancarkan cahaya. Apalagi ini 5. Kenapa dorang lari? Karena khawatir. Oleh sebab itu jangan khawatir. Covid boleh ada. Orang kok nyosah takut dengan Covid. Tatigo pun kalau Tuhan bilang pulang. Tinggal kepastianmu mau ke mana. Kalau ngana pasti kita ke surga, yang ngana pasti langsung ke surga. Kalau ngana masih khawatir, ya berarti otomatis ngana di penampungan, tunggu. Antri dan pulau kau dapat panggil Pak absen. Mereka kita belum tahu apakah dapat panggil begitu atau bagaimana nanti di surga. Kita orang dalam setiap kali apapun kita selalu suka memperhatikan banyak hal-hal yang aneh di sulut. Itu lebih baik orang kasihan jaga kesehatan. Ini pemerintah turut orang social distancing toh, colia orang gila. Nggak ada satupun orang gila di Manado ini yang kena Covid. Karena dorang bajalang selalu sendiri-sendiri. Pernah nguni dia 5 orang gila bajalang sama-samanya ada. Sendiri-sendiri sayang. Otomatis sendiri-sendiri dorang menghindari diri dari kontaminasi yang lain. Maka orang boleh lihat orang gila makan di tong sampah. Dorang nyapa pikir itu jorok atau tidak. Karena dorang tetap tahu hidup manusia ditentukan oleh Tuhannya untuk mati, bukan oleh sesama. Alkitab bilang kalau ngana bunuh orang, engkau akan mati juga dengan pedang yang sama. Jadi orang yang usah khawatir, oh Tuhan kita nyanda layak Tuhan. Nyanda, semua layak di hadapan Tuhan jika Tuhan izinkan itu menjadi layak. Amin. Jadi pulang dari sini santai jo sayang. Kalau bawa hand sanitizer ndak ada, rajin jo cuci tangan. Jangan selalu pakai hand sanitizer karena dia ada alkohol polo. Terlalu sering dia pakai tambah kering nih kulit. Lebih baik cuci tangan dengan sabun. Itu orang kasihan dulu cuman ada sabun cemerlang. Yang nggak ada tuh segala macam ngengok sabun apa mengandung ini. Nah ada orang tuh cemerlang.
Di Sanger sabun cap tangan buat semua hal. Cuci piring jadi, cuci baju jadi, pur cuci apa semua pur jadi sampo jadi. Kalau di Sanger susah polo. Waktu kita sekolah di Sangernya ada sampo, orang sampo yang orang-orang kaya, orang bacoho. Mau tahu aja bacoho itu polo. Odo, sampai sekarang ya kita 42 tahunnya ada rambut putih. Ada di sini putih tumbuh karena dulunya bacoho ini. Rambut hitam semua. Lah orang di Manado ada orang ibu-ibu, rambut putih keluar dia langsung pi salon. Picit, dia lupa ayat Alkitab sampai masa putih rambutmu. Aku menggendong engkau. Mana picit, Tuhan selapas, Tuhan bukan dia, tapi kalau dia ada rambut putih, kenapa dia picit? Jadi jangan jacet. Jadi mau bagaimana hidup santai gua sayang, nggak usah stres. Nikmati Joni hidup. Mulai minggu depan sekolah sudah mulai buka. Ya toh, kasih biar juga siang dorang. Kalau kita boleh mau orang, kenapa kan harus sekolah? Ya kita boleh mau jujur, kalau mau cek di Alkitab kasih yang 12 murid Tuhan Yesusnya ada yang sekolah pendeta. Jangan cek, yang paling pandai di Alkitab cuma 3 orang, salah satunya Yudas, kedua baru Matius, karena dia pemungut pajak, otomatis tahu hitung. Ya. Kalau Petrus kasih yang cuma cari-cari ikan, jabat soma orang. Iya, tak cuma cek, Petrus hanya nelayan. Zebedeus dan anak-anaknya hanya nelayan. Serius, tapi kalau Tuhan yang pakai tanpa sekolah pun pasti bisa Tuhan pakai. Tapi kenapa sekarang butuh sekolah? Karena dengan orang sekolah, orang dididik untuk patuh pada satu kehendak. Kalau ngana sembarang khotbah, jadi liar ngana pe khotbah. Kita sekolah, kita ndak ambil pendeta pengembalaan. Kita lebih ambil misi, jadi kita evangelis. Sesuai aturan daftar di Kementerian Agama, kita daftar, ada DP kartu. Khotbah di Jakarta, khotbah di mana-mana. Jadi terangnya usah takut. Corona pasti ada DP obat, Mar Carlotanya ada. Aduh Tuhan, ini Carlota mendarah daging dong, tekan dia sampai orang mati nyak berhenti. Aduh, sampai kedatangan Tuhan tuh bocor mulut itu penyakit itu. Mau pelepasan pun percuma. Kalau ada hati yang ingin berubah, percuma bolok. Jadi otomatis, Tuhan haleluya. Jadi kalau cuma corona, aduh. Carlota ini yang paling berbahaya dong, angkat teru tompe hidup tak lebih sadiki dong ribut. Aduh, sama dengan itu tak bilang lebih bagus orang jaga kesehatan. Lebih baik mati dengan sakit jantung, dengan diabetes, darah tinggi daripada dengan corona kasihan. Soalnya sempat bakri, soalnya pernah sempat basasa polo dong bungkus. Sampai di rumah Pak, sampai di rumah peti dong sopaku yang mungkin tong bongkar tong into tong saudara selesai mandi kan ya. Ada pakai celana golpi kan ya anda. Yo toh kalau orang mati deng jantung ya deng jas polo biar pinjam sebelah punya yang penting deng jas. Yo toh kaos tangan bodoh, apalagi kok ibu-ibu tuh 10 orang datang baliat, sadikile ada tukang blow dan tukang sasak datang basasak atau catur ulang tak jadi apa nih ini ibu dok sadiki sasak padahal so mati DP pagi garis ulang tuh kening karena nanti semua ada orang mau datang. Kita sampai pernah bilang waktu ibu tukang rias kapannya pakai spidol snowman yang permanen dan karena usah kontak hati spidol jo polo yang tinggi tang itu kenapa harus kontak ganti tuh hai. Aduh jadi sakit jantung polo serius. Sakit jantung ibu-ibu masih boleh basasak, ada semengken, ada minyak wangi, baju kesayangan kasih masuk. Kalau corona polo dia bungkus dengan plastik, sama dentro ada beli di apong. Darah Yesus oh Tuhan. Kita dah lihat orang COVID, aduh kasihan katu apakah DP baju diganti atau tidak, DP mandi bagaimana? Yo tuh orang kasihan kita aja stres no di Manado. Kita kan pe materi stand up gitu. Kita bilang tuh kalau orang mati jangan taruh Alkitab.
Wah dia kok so mati, masa dia baca? Nah, ada orang mati so mati polo. Ya mungkin dia jam 3 beston. So meninggal polo. Di saat hidup orang babaca, jangan so mati baru taruh Alkitab. Sama nih kita aja protes. Di saat orang lagi sehat, menyanyi buat Tuhan, menyanyi. Orang kadang-kadang kita kalau jadi orang ada di gereja cuma jangan begitu. Giliran stroke ngana mau menyanyi. Penderitaan for orang di sebelah pengana. Kita pernah menyanyi ibadah dengan orang sebelah pak kita stroke kalau dia menyanyi. Kitanya jadi penyembahan. Kita tata-tawanya berhenti. Karena dia lagu cuman sebab Tuhan baik kan sedang bahwasannya. Berarti ngana sehat. Cuma stroke, kalau ngana stroke menyanyi lagu sebab Tuhan baik. Kita sampai bilang aduh Tuhan Yesus jangan sampai kita kena begini. Jadi biar ngana duduk menyanyi. Setidaknya orang olahraga bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan mari kita menyembah Tuhan. Mau tahu sama Raja Daud menyembah Tuhan bagaimana? Mau tahu sama Raja Daud menyembah bagaimana? Guling-guling di lantai. Allah sudah datang. Itu giliran so stroke baru ngana mau menyanyi, so susah. Jadi menyanyilah di saat orang masih hidup. Entah kita sih tahu Tuhan yang tidak lihat anak suara falas. Serius. Di Alkitab kita belum sempat nemu ayat bahwa suaranya Daud merdu. Daud cuman kemerah-merahan, parasnya gagah. Iya, tapi dia tidak seketampan kakak-kakaknya. Karena kakak-kakak di badan lebih gagah dibandingkan Daud. Daud kasihan cuma urus tuh binatang, kasihan. Domba daripada taman serigala dan harimau. Dia cuma mau melawan dan itu. Tapi coba lihat, begitu Goliat kalah sayang. Cuma satu kali bagi dari jauh. Nah, kita curiga Daud ini jangan-jangan orang Tamako. Orang kasihan di Tamako sana, kasihan tak boleh jujur sama dulunya ada televisi. Jadi terus cuma jabau ini film di saat bau ini layar tancap tentang Paskah. Cuman itu sayang. Kok itu bau ini dengan mabo-mabo. Pasti Yesus lagi mau disalib dan orang mabo baterai. Aduh, mabruata. Nyanda adil kasihan. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Kenapa begitu? Kalau Yesus lahir di Tamako, Pontius Pilatus, Tom Sabel tadi. Bayangkan itu. Dan Pontius Pilatus dia kata dong Sabel. Sabel itu peda sangir. Imam Kayapas tau dot katanya. Bagaimana? Jadi santai-santai aja. Pulang dari sini sampai rumah cuci tangannya. Usah apa segala macam. Nggak usah, cuci tangan justru paling betul. Gunakan sabun. Karena setidaknya virus corona DP itu boleh hilang dengan hanya orang cuci tangan dengan sabun. Otomatis rajin mandi. Ya tuh karena orang sekarang 71 saya. Dari 53 tak tambah 18. Barusan tak tambah 18, kalau kemarin tak tambah 2 anak, 1 anak kecil. Sekarang tak tambah 18, jadi total 71 pasien corona. Nah, otomatis orang ingin tahu siapa yang kena dengan corona. Karena salah satu untuk cari tahu kan ada rapid test dari lubang hidung toh, dari itu lubang hidung pelendir dengan dari mulut. Oh Tuhan, orang mau masukin tangan so hacing apalagi. Apalagi kasihan itu kita stres di masker. Kita bukan nak suka pakai masker, orang kasihan PC. Terang mana bos dengan ada yang jabat tiup. Karena jatah kedang. Kalau yang tinggi kan dia agak ada selat tuh. Karena orang aja memang taktik. Jadi kadang kita bilang, aduh Pak Jokowi tolong bantu kasihan dengan akan masker khusus di PC. Siksa kasihan ini serius. Jadi jangan dianggap kasihan pakai masker buat orang-orang PC sadar. Fuga aja binaut dah.
apa ini? Jadi aduh mau bagaimana so itu tuh solusi ya tuh. Jadi lebih bagus nyendak keluar. Nyendak keluar orang tanya mengol bagaimana? Ya kita kan mantos. Mantos buka kok. DP belakang kan batu. Dan duduk-duduk di situ sampai matahari terbenam. Ini yang penting kan mantos buka, toh buka DP belakang kok masih buka, orang masih boleh masuk. Aduh, ini di situ nggak mau mangail, nggak mau bikin ibadah pantai ke bagi di situ. Jadi kita nggak pernah mau ribet menghadapin apa-apa. Sampai dengan kasih ini, orang bilang mau pelayanan pakai jeans Jo. Waduh, sudah Jo, jeans so kotor 2. Ada celana panjang kain yang masih belum kotor. Acara gereja apa Pantekosta? Nyandak pokoknya gereja dalam Tuhan. Jangan kok selalu apa-apa bawa denominasi. Dia bilang gereja dalam Tuhan. Karena berarti gereja tersebut percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang mau tanya gereja mana, gereja banyak, nanti ada yang pro dan kontra. Yoto, yang penting gereja dalam Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus, percaya dengan karunia-karunia Roh. Tapi jangan selalu menghambakan karunia. Aduh, orang di sini, aduh, haleluya. Kita kadang-kadang just stresan diri. Mau udah pedenta mau kemana? Orang kasih ada mau peperangan, ha? Nah, beli bu pendeta kita kasih yang setengah jaka gitu, hah? Maksudnya mau peperangan apa? Iya, artinya kita kadang-kadang masih apa so ini sebenarnya? Kan peperangan roh kan yang tidak harus ngana pi bajal pi bataria bat orang mau pi peperangan. Maksudnya peperangan kan? Hah, mau jihad. Maksudnya ini peperangan apa ini? Orang kasihan kok ada nikah, ada orang ada bilang kata kok Pak Mongol di pohon di situ kata kok ada kuasa gelap. Tadinya nggak usah peperangan, pasang lampu dah. Kalau kita tanya lebih logik mana, peperangan apa pasang lampu kalau dia gelap? Pasang lampu. Pasang lampu, karena orang ini terang. Kan kalau kita bilang orang galam dan terang dunia, kenapa orang takut dengan itu setan? Harusnya setan yang takut ke orang karena Kristus bangkit. Amin. Kenapa kok ada mau? Kita buat jatah kaki dan mau ke mana? Oh, orang kok sabantar kasihan kamu ada mau peperangan. Kita jadi pikir peperangan bagaimana ini padahal. Oh, ternyata kita masih akan melakukan doa dan masih usir tuh setan di pohon. Kita bilang bisa. Matius 4 ayat 1 sampai 11, yang punya dunia ini iblis. Kan dia bilang Pak Tuhan, kalau engkau menyembah kepadaku, seisi dunia ini akan kuberikan kepadamu. Karena Yesus tidak menyembah dia, berarti itu kekuasaan dunia ini masih ada Pak Iblis. Nah, orang yang hidup ini kan Alkitab yang bilang bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu ibarat orang yang bebal, tapi kalau domba itu selalu manut pada satu suara. Domba itu kalau ngana pe bos bataria kok ngana ganti bataria pagi dong ya mau dengar. Dorang akan dengar bos yang punya suara. Jadi nggak usah stres. Ayo iya turang ini apa ini? Bukan, oh iya turang kok kasih sekalian mau pematokan dong. Hah? Buat? Oh iya kamu ngal iko jo kita iko. Tahu kita tuh setengah pembateri kita mau cek ini bagaimana. Dan pematokan, ya ini menjadi milik Tuhan nih, saya boleh ada sertifikat. Ini yang punya tanah janja klaim Tuhan punya. Ini ada sertifikat, ini tanah. Kalau mau nih bangun gereja di sini beli, jangan mau niding patok beli. Orang petana dibawa-bawa Tuhan. Oh iya, itu orang saya mau ambil bu pendeta petana, kok kita patok. Kung kita klaim itu Tuhan yang punya, perkara orang di pengadilan, sampai Tuhan datang ibunya mau kasih. Iya toh bu? Sabel. Iya, tak sabel Pak. Jadi jangan mengklaim sesuatu yang bukan orang punya, tapi selalu mengatasnamakan Tuhan. Jangan sebegitu gampang. Ibadah rumah bagi ini paling bagus karena zaman dulu pun ibadah yang dilakukan paling banyak ibadah rumah. Ingat Paulus yang di kapal tenggelam yang mendoakan siapa? Orang di rumah 16 orang. Kasus loteng Yerusalem pun tidak di gereja, di rumah.
Jadi ibadah rumah paling sadap. Cuman memang kalau di ibadah rumah di Manado katanya kadang-kadang corona barunya ada cookies Kang. Sebelum ada corona kan sebenarnya 2 macam balapis, jalan lampau, satu dengan minum. Orang disangir di rumah patoran, tapi omak dari dia masih muda sampai dia meninggal cookies favorit balapis. Karena cookies yang bisa dirombak hanya balapis. Kalau ngana nasi jaha ngana potong lagi dapat tahu kacili. Nah kalau balapis kan tebal, boleh sih berbagi 2. Iya, boleh saya potes. Yang bermasalah ini paling susah mau potes kok terpaksa jarak. Jadi jam makan kubis bobo lulo. Oh Tuhan berdosa. Nah itulah hidup. Jadi pulang dari sini cuma modal keyboard, modal ampli 1, dan mic 1. Orang berharap ibu-ibu iman bertumbuh dalam Kristus. Kalau orang pelajari iman paling rendah itu adalah yang kurang percaya. Alkitab bilang no faith. Itu kasusnya Petrus jalan di atas air. Dia dibilang kurang percaya. Tapi Bapak Ibu kita mau tanya, waktu Yesus suruh Petrus jalan di atas air, Petrus bajalang atau nyanda? Bajalang. Berarti otomatis kurang percaya pun punya kuasanya. Apalagi kalau ngana punya iman yang kecil. Alkitab bilang iman sebesar biji sesawi bisa membinakan gunung. Amin. Itu level yang paling rendah kurang percaya. Level ketiga itu dibernama iman yang besar. Perempuan Sirofenisia berdebat dengan Tuhan Yesus. Dia bilang biar bagaimanapun anjing ini makan dari remah-remah Tuhannya. Yesus bilang apa? Kita tidak pernah dapat iman sebesar ini di orang Israel. Dan ibu itu mempunyai iman besar. Yesus bilang apa? Maka jadilah kehendak. Iman yang paling terakhir itu iman yang sempurna. Iman besar apa DP hebat? Baca Kisah Para Rasul 5:6. Pemilihan para rasul ketemu seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus dia penuh dengan roh, dia penuh dengan iman. Di saat ditimpuk batu dia yakin hidupnya surga terbuka bagi dia. Dan iman yang paling terakhir itu iman yang sempurna. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Amen. Jadinya usah takut. Kalau mau nih gode, ya usah ketakutan. Kok kadang-kadang kalau kita sok bangka begini, aduh mongol bye-bye serangan jantung. Aduh bye-bye mongol dunia artis banyak yang mati dengan jantung. Kita kira kayak mau yang tentukan kita mau mati. Orang gode ini Alkitabiah. Kan Alkitab yang bilang sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi itu wajar kalau orang gode. Jadi yang gode-gode jangan tersinggung. Orang gode karena diberkati. Jadi jangan orang itu gimana sih? Ya udah tuh orang pegode teh masalah cuma satu, pintu surga itu sempit. Jadi tuh orang-orang gode kasihan tinggal yang paling susah mau masuk surga. Mau tenang, kalau orang ada orang dalam tetap tumbuh. Iya kan? Jadi nggak usah khawatir. Terakhir ini ayat Alkitab kita mau kasih bahwa Tuhan tidak pernah pandang bulu. Orang baca Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kita matanya nggak minus, kita pe mata kasih yang silinder. Jadi boleh aja pakai, bolehnya ndak aja pakai. Kisah Rasul 10 ayat 34. Saya baca buat saudara perikopnya tentang Petrus dan Cornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Tuhan itu nyak pandang bulu. Yang kedua, Tuhan itu tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Allah tidak pernah pandang bulu dan Tuhan tidak pernah membedakan orang. Semua sama di mata Tuhan. Mengana orang kaya, mengana orang miskin tetap mati cuma deng peti. Nyak mungkin kan mesti masuk deng oto. Seorang gila lagi itu mesti masuk deng oto. Ke oto le kredit kasih anda cari-cari nih oto termasuk sekubur.
Ini bagaimana kalau utang anak kredit tuh, orang yang kredit mati, siapa yang mau lanjutkan? Saya masuk di dalam kubur. Tuh. Jadi santai, jo prediksi orang sampai September katanya ini virus. Otomatis kita hitung 5 bulan nih ada kerja. Tapi orang tanya terus bagaimana mengeluarkan kelanjutan hidup? Burung kasih yang ndak kerja, Tuhan kasih makan. Bunganya ndak ada yang siram di padang, tapi Tuhan tetap kasih berbunga. Apalagi orang diciptakan sempurna, otomatis pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Yang penting pagi bangun doa, entah anak mau berdoa cuma 10 menit. Yang penting tetap salah satu doa yang paling luar biasa adalah doa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Berarti orang tetap ingat Tuhan baik. Nyau saja yang lain-lain. Orang tanya mongol ciri-ciri doa paling lama apa DP kalimat? Kalimat tak putus-putusnya. Nah kalau itu DP awalan itu pasti lama. Kita saja teliti dan kita berdoa tak putus-putusnya, itu pasti lama, itu lama sekali. Dia ondo itu. Itu yang kita jangan bilang doa ondo. Lama sekali. Itu karena dia pasti akan lama atas kebaikanmu dalam hidup kami.